media sosial saat ini, yang lagi rame dan bikin pusing, ialah demo mahasiswa dan pelajar karena wakilnya, wakil rakyat, dianggap kegirangan sampai joget-joget di ruang rapat, karena dapat tambahan gaji, sementara sebagian besar rakyat Indonesia hidup melarat di negeri yang super kaya ini. Saking kayanya, banyak orang yang berpendapat bahwa Indonesia adalah surga dunia. Mungkin maksudnya, surga buat para pejabat, terutama anggota dewan yang mengatakan bahwa dirinya adalah wakil rakyat, dan neraka buat rakyat jelata, akibat udah hidup susah, meski dikemplang pajak buat hidup mewah para pejabatnya, yang duit pajaknya malah ditanggung negara. Maka, tidak usah heran jika ada yang berpendapat, hidup cuman sekali, ya kok hidup di sarang koruptor. Perkataan itu memang berlebihan, tapi pendapatan halal, apalagi yang haram wakilnya yang di DPR juga berlebihan, sehingga keluarganya bisa jalan-jalan ke luar negeri, sementara sebagian besar rakyat Indonesia hidup melarat, alias susah bin kafiran. Jadi tidak usah heran, jika ada yang berpendapat bubarin aja DPR, buat apa kita punya wakil kalau kerjaannya cuma korupsi. Sebenarnya, apa yang dilakukan wakilnya di gedung DPR, adalah cerminan dari kehidupan besar masyarakat waktu pemilihan anggota dewan. Bukankah masyarakat juga suka minta minyak goreng, beras, dan duit? Tetapi masyarakat yang suka minta-minta itu, sebagian besar nggak ikutan demo. Mungkin lagi pada sibuk cari makan, habis, duit dan sembako dari caleg dulu, cuman cukup buat 3 hari. Namun, apakah tidak berlebihan tuntutan para pendemo tersebut, yang ingin membubarkan DPR itu? Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD, tidak setuju jika DPR dibubarkan. Mantan Menko Polhukam tersebut mengemukakan, usulan pembubaran DPR terlalu mengada-ada dan beresiko. Menurut Mahfud, DPR adalah instrumen konstitusi dan instrumen sebuah negara demokrasi. Dengan begitu, lebih baik Indonesia memiliki DPR yang buruk dan partai yang jelek ketimbang tidak memiliki DPR. Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, saya sering mengatakan DPR kita ini buruk, partai kita buruk. Tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan mempunyai partai yang jelek, becek, daripada tidak ada partai dan DPR. Saya selalu katakan gitu, kita kritik partai, kita kritik DPR, tapi jangan bicara pembubaran DPR. Rakyat Indonesia berkali-kali memilih DPR, namun berkali-kali pula rakyat dikecewakan oleh para penghuni gedung parlemen di Jakarta itu. DPR kerap menuai kritik lantaran anggotanya terseret korupsi, tidak berpihak kepada rakyat, hingga mengesahkan undang-undang kontroversial. Krisis kepercayaan terhadap DPR terlihat pula dari serangkaian protes, berujung unjuk rasa yang terjadi sepanjang masa lembaga itu berdiri. Demo yang meminta pembubaran DPR merupakan puncak dari ketidakpercayaan rakyat kepada DPR. Ajakan unjuk rasa menuntut pembubaran DPR, yang beredar di media sosial, berbuah kesadaran segenap elemen masyarakat, tak terkecuali pelajar dan mahasiswa, untuk mereka beramai-ramai turun ke jalan. Fenomena ini tidak bisa dibaca sekedar sebagai euforia sesaat di jagat digital. Ia adalah refleksi nyata dari jurang yang makin lebar antara rakyat dengan wakilnya. Dalam politik, persepsi publik sama pentingnya dengan fakta. Ketika masyarakat merasa dikhianati, legitimasi lembaga politik bisa runtuh. Karena itu, pertanyaan provokatif pun muncul. Apakah membubarkan DPR adalah jalan keluar? Jika DPR benar-benar dibubarkan, mari sejenak melakukan eksperimen imajinatif. Apa yang akan terjadi jika DPR benar-benar dibubarkan? Pertama, Presiden otomatis menjadi penguasa absolut. Tanpa DPR, seluruh fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan akan beralih ke tangan eksekutif. Mekanisme checks and balances yang menjadi esensi demokrasi akan lenyap. Presiden bisa membuat kebijakan tanpa kontrol, dan itu adalah resep sempurna untuk penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, cita-cita reformasi 1998 akan hangus seketika. Semua perjuangan untuk membatasi kekuasaan absolut presiden, memperkuat partisipasi rakyat, dan membangun sistem politik yang lebih transparan akan hilang. Kita akan kembali ke masa sebelum 1998,
bahkan lebih mundur lagi. Ketiga, konsekuensi internasionalnya juga serius. Indonesia selama 2 dekade terakhir dikenal sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia. Jika DPR dibubarkan, maka indeks demokrasi akan anjlok, kepercayaan investor asing runtuh, dan posisi Indonesia dalam diplomasi global melemah. Dunia akan melihat kita bukan lagi sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia, melainkan sebagai negara dengan rezim otoriter yang gagal menjaga institusi demokrasinya. Keempat, rakyat akan kehilangan representasi. DPR, dengan segala kekurangannya, masih menjadi saluran formal bagi aspirasi masyarakat. Tanpa DPR, tidak ada lagi mekanisme representasi. Anggaran negara tidak bisa disahkan, undang-undang baru tidak bisa lahir, dan aspirasi publik hanya bisa disampaikan lewat demonstrasi jalanan atau tekanan informal. Chaos yang tentu tidak diinginkan. Jalan rasional jika membubarkan DPR lebih banyak membawa risiko ketimbang solusi. Lalu apa jalan yang masuk akal? Jawabannya adalah reformasi kelembagaan yang lebih serius. Pertama, DPR perlu mengembalikan wibawa legislasi dengan memastikan program legislasi nasional, atau prolegnas, dan bukan sekadar daftar panjang RUU, tetapi agenda kerja nyata yang dirasakan publik. Catatan Formapi menyebut bahwa sepanjang 2025, dari 42 RUU prioritas, baru 1 yang berhasil disahkan. Kinerja semacam ini tentu tidak sebanding dengan besarnya anggaran dan tunjangan yang mereka terima. Kedua, fungsi pengawasan DPR harus diperkuat. Sepanjang periode tahun 2019 sampai tahun 2024, hak interpelasi maupun angket lebih sering kandas di meja politik, daripada menjadi alat kontrol terhadap pemerintah. Dalam teori hubungan prinsipal-agen, DPR sebagai prinsipal seharusnya mengawasi pemerintah sebagai agen. Namun dalam praktek, hubungan keduanya lebih sering simbiosis antara elit, ketimbang relasi pengendali-pengendalian. Ketiga, sistem rekrutmen anggota DPR juga harus direformasi. Survei LIPI pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya 19% anggota DPR periode lalu yang berasal dari kader partai tulen, sementara mayoritas, sekitar 55%, justru dari kalangan pengusaha. Dominasi ini membuat DPR rentan pada konflik kepentingan. Terbukti dalam banyak kasus, legislator gagal bersikap kritis terhadap kebijakan yang bersinggungan dengan bisnis pribadi mereka. Keempat, mekanisme recall oleh rakyat patut dipertimbangkan. Negara-negara demokratis seperti Venezuela, Ekuador, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat memberi ruang bagi rakyat untuk mencopot wakil yang gagal. Indonesia bisa mengadopsi mekanisme serupa, agar akuntabilitas DPR tidak hanya berhenti di pemilu 5 tahunan. Sobat jejak Beksi Lovers yang makin makmur aja, bila kita menyinggung istilah, kecuali revolusi. Memang secara teori, revolusi atau kudeta bisa mengganti seluruh tatanan negara, termasuk membubarkan DPR. Namun jalan ini jelas berpotensi destruktif, menyalahi hukum, tidak memiliki legitimasi demokratis, dan berisiko besar dalam menciptakan instabilitas politik, serta kerusakan ekonomi. Banyak yang menilai, kekecewaan publik terhadap DPR wajar muncul, mulai dari gaya hidup mewah anggota dewan, kebijakan kontroversial, hingga lemahnya fungsi pengawasan. Namun solusinya tentu saja bukanlah revolusi, melainkan reformasi melalui mekanisme demokratis. DPR harus kembali pada jati dirinya sebagai wakil rakyat sejati, dengan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi kepentingan rakyat. Selain itu, DPR maupun DPRD perlu berani menggunakan hak konstitusionalnya, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Oke jejak Beksi Lovers, ditunggu komentarnya.